Bagaimana caranya saya menghadapi istri saya yang ngomel terus? Umar kemudian tersenyum, pulanglah engkau. Ngapa nih? Anda kan belum memberikan saya nasihat. Balik aja, kata Umar. Saya minta nasihatmu, balik. Nasihat Anda, ya balik saja. Dengarkan istrimu. Kau tahu enggak? Kata Umar, kenapa? Aku duduk depan pintu nih, tak bisa masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para imam dan takmir Masjid Syuhada. Yang saya hormati, saya balas beliau tadi, beliau lupa nama saya. Saya juga balas, saya juga lupa nama sampean. Ahmad. Wah, ini namanya sesuai dengan suaranya. Ahmad Daud. Karena kata Rasulullah, suara yang paling indah di dunia itu adalah suaranya Daud alaihissalam. Jadi sesuai dengan namanya, Ustadz Daud ini suaranya luar biasa. Entah antara ngantuk atau tidak, banyak saya tengok ibu terkantuk-kantuk nampaknya ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya yang kedua kalinya hadir di Masjid Syuhada. Kemarin kuliah subuh ya, waktu mungkin 2 atau 2 bulan yang lalu. Hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, masuk saja. Jika kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, saksikanlah oleh kalian bahwa orang tersebut dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuknya kita ke masjid ini termasuk yang digolongkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ujian, banyak cobaan dalam perbuatan atau amal salih. Beliau ini adalah guru dari anak-anak saya. Saya lupa namanya ibu. Ibu siapa, Pak? Oh iya, Ibu Jamalia. Sesuai dengan namanya, cantik luar biasa artinya, Jamaliyah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 118, beliau mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'malis salihah, badiru bil a'mal, segeralah kamu melakukan perbuatan baik, fitanan ka qita'il lailil mudlimi, karena suatu saat akan ada sebuah fitnah yang sangat besar kepada kalian, tidak ubahnya sepotong malam yang berlalu begitu cepat. Fitnah apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal salih sebelum fitnah besar datang kepada kalian. Apa yang dimaksud fitnah oleh Nabi? Ujian besar akan datang menimpa kita. Ujian apa yang dimaksud? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada satu masa di mana seseorang paginya dia beriman kepada Allah, tapi sore dia menjadi ingkar kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika sore telah datang, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada satu masa di mana pada sore hari dia beriman kepada Allah, tapi paginya ingkar kepada Allah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dengan mudahnya dia menjual keyakinannya dengan harta duniawi yang sangat murah. Boleh saya tanya sama ibu-ibu, apakah hari ini ibu semuanya kaya? Apakah ibu hari ini semuanya kaya? Apakah hari ini ibu semuanya kaya? Kaya. Berarti banyak duit ini. Hah? Kekayaan tidak bisa diukur dengan berapa uang yang kita punya. Tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah ghina'un nafsi.
kaya hati. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya sempit. Harta berlimpah, rumahnya seperti istana, pakaiannya paling mewah, dandanannya paling heboh, tanahnya di mana-mana. Padahal nanti yang dipakai dari 5 hektar itu yang dipakai cuma 1 kali 2. Ada yang sudah pesan, Ibu? Boleh pesan lewat saya, boleh. Berapa banyak harta yang kita punya tapi pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan. Berapa megah bangunan yang kita bangun tapi pada akhirnya semuanya akan hancur oleh waktu. Seberapa besar jabatan dan kedudukan yang hari ini kita pegang tapi semuanya akan kita berikan kepada orang lain. Maka nasihat Nabi SAW pada saat itu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, pada saat itu tidak sedikit di antara kalian yang menjual agama kalian dengan harta yang sangat murah. Kita berkumpul dengan orang-orang salih hari ini semuanya. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama orang salih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan yang paling dicintainya. Kalau cinta dengan suaminya yang salih, kelak akan dikumpulkan dengan suaminya yang salih. Suami salih akan dikumpulkan dengan istri yang salihah. Istri yang keberapa? Hah? Oh, yang pertama. Enggak pakai nomor 3. Aman berarti. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tidak sedikit pada masa itu orang menjual keyakinannya dengan harta duniawi yang sangat murah. Mau ke masjid, dengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sibuk masih di pasar. Dengar hayya 'alas shalah, sibuk dengan transaksinya. Pas adzan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu-ibu juga sibuk nunggu Mas Al di ikatan cinta. Iya kan? Saya tak nonton, tapi HP istri saya penuh dengan itu. Tak sepotong pun foto saya dipajang di situ. Ada satu dibesarkan. Buat apa foto saya? Buat nakutkan tikus di dapur, kata dia. Saya curiga dengan mama-mama ini. Yuk, segera kita beramal salih. Waktu hidup kita tak panjang. Kesempatan yang kita miliki tidaklah banyak. Apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Melainkan hanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal salih ujiannya banyak. Tadi saya mau berangkat dari kota Siantan. Dari Siantan udah bagus-bagus, udara cerah. Nyampe di Simpang Ayani, alhamdulillah turun hujan. Tapi saya yakin pada saat itu, ya Allah, saya yakin dengan hujanmu yang turun, karena Engkau pernah berkata dalam Quran, wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah, dan telah kami turunkan air dari langit itu dengan banyak-banyak barakah. Saya percaya itu, ya Allah. Dan pada saat turunnya hujan, Allah memberikan rahmat besar bagi kita semuanya. Nabi mengajarkan kepada kita kalau hujan turun, berdoalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun sebagai sesuatu yang bermanfaat. Karena di saat itulah malaikat turun bersama turunnya hujan. Tapi saya takut jangan pula malaikat maut juga ikut turun ini. Kalau malaikat rahmat yang turun, alhamdulillah. Macam mana pas turun hujan, malaikat maut juga ikut turun. Tapi tak apa-apa, saya yakin dengan ibu-ibu yang datang ke pengajian ini dengan bersusah payah, insya Allah pulang ke rumah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita berbuat baik, segera kita beramal salih. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan hari ini, kelak di suatu hari, di suatu masa, ketika kita bersama-sama menghadap Allah di yaumil qiyamah, kita akan saling bercerita waktu kita berada di dunia. Ada masa di mana kita akan merindukan sujud kita di hadapan Allah. Kalau hari ini mungkin kita beranggapan sujud kita tidak ada apa-apanya. Tapi justru sujud kita inilah yang paling kita rindukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin amal kita akan dihitung oleh Allah sementara di situ tidak ada salatnya? Seberapa banyak harta yang kita miliki? Seberapa luas ilmu yang kita miliki hari ini? Seberapa muliakah kita di hadapan manusia hari ini?
Tapi dalam hidup kita di situ tidak ada salat, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita banggakan hari ini pada akhirnya selain amal solih kita kepada Allah. Dan itu pertama dimulai oleh salat kita. Mungkin kita tidak bisa salat tepat waktu, tapi setidaknya selesai itu kita salat. Jangan membiasakan diri melambatkan waktu. Innaman nasi' ziyadatul lil kufri. Orang yang biasa lalai akan menambah keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah tegang sambil dimakan saja, Ibu. Iya. Ibu-ibu boleh sambil makan, cuma kasihan saya, Ibu. Udah selesai baru boleh makan ini depan saya ini. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat yang kaya, tetapi juga banyak yang miskin. Jumlah sahabat Nabi itu dijelaskan oleh para sejarawan sebanyak 124.000 sahabat. Yang diketahui namanya hanya 9.500 orang. Yang meriwayatkan hadis tidak lebih dari 2.000 lebih sedikit. Salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satu sahabat Nabi yang paling miskin. Tetapi saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah menyebutnya ya Nabi, tapi ya Khalili, duhai kekasih hatiku. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sangat mencintai Abu Dzar Al-Ghifari dengan kesederhanaannya. Abu Dzar Al-Ghifari itu kalau bajunya yang satu dipakai, satunya lagi dijemur. Tapi baju yang dipakai itu tidak pernah lepas selain itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian di belakang hari sama dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, termasuk sahabat Nabi yang bajunya cuma 2. Ibu di rumah bajunya berapa? Banyak kali. Tapi sahabat Umar bin Khattab mengatakan bajuku 2, tetapi akulah orang yang paling kaya. Nanti balik ke rumah, yang tak dipakai sedekahkan dengan orang, sedekahkan dengan orang, daripada itu mudarat di lemari dan tidak dipakai. Karena nanti di akhirat nanya sama ibu, ibu, dulu saya pernah dibeli dengan ibu, pernah ibu minta maksa-maksa dengan laki ibu, kata dia, tapi saya tak pernah dibawa ke masjid nih, maka sebaiknya bagi. Tapi jangan kasih semua Pak Ustadz, terserah ibu. Tapi kalau itu tidak bisa dipakai atau tidak pernah dipakai, berikanlah kepada orang lain. Karena ibu kalau bajunya sudah lebih daripada 2, itu ibu kaya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Nabi yang dikenal sebagai Ahlus Suffah. Apa Ahlus Suffah? Ada beberapa ratus sahabat Nabi yang memang hidupnya sangat sederhana, termasuklah Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi bernasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan sahabat ini kemudian disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika menikahkan putrinya. Apa nasihat Rasulullah? Jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam, wahai Abu Dzar. Rasulullah menyindir dengan kalimat kunyah atau dengan kalimat sindiran. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah imanmu, karena sesungguhnya lautan kehidupan ini sangat dalam, wahai Abu Dzar. Kalau kamu tidak menguatkan kapalmu, kapal keimananmu kepada Allah, aku khawatir imanmu akan karam, kapal imanmu akan tenggelam oleh harta duniawi yang bisa menyebabkan engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapal hidup kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat ini kita hidup, dan karena kalimat ini kita akan dimatikan oleh Allah, dan karena kalimat la ilaha illallah kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khudiz zada kamilan fa innas safar ba'idun. Perbanyaklah bekalmu. Fa innas safar ba'idun, karena perjalanan hidup ini sangat jauh, wahai Abu Dzar. Perbanyaklah amal. Perbekalan yang dimaksud adalah amal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekalmu, wahai Abu Dzar, karena perjalanan ini masih sangat panjang. Hidup di dunia berapa lama ibu? Paling lama antara 60 sampai 70 tahun. Ayah umur berapa? 60? 59. Alhamdulillah Rasulullah wafat 63 tahun.
Kalau ikut Rasulullah berarti kurang. Oh, jadi bingung nyebutnya. Saya pun agak ngeri-ngeri ini ya. Saya dah 50 dah ni. Malaikat dah bolak-balik ketemu dengan kita. Masya Allah, Ustaz Zain ini alhamdulillah masih salat gitu. Tak lama dari situ tengok saya dengan malaikat. Di warung kopi pula kata. Umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam khasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu kata Nabi tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Tapi kalau lebih Rasulullah itu sedikit, hanya bonus saja kata Nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah perbekalanmu secukupnya karena hidup ini panjang. Hidup di dunia sebentar, tapi setelah itu akan ada kehidupan alam kubur. Habis alam kubur akan ada yaumil qiyamah. Bawalah perbekalan. Khawatir perjalananmu tidak akan sampai sebelum bekalmu itu mencukupi, wahai Abu Dzar. Yang ketiga, khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Pesan yang ketiga kata Nabi, jangan engkau terlalu berat, banyak-banyak membawa bawaan, ringankan bawaanmu wahai Abu Dzar. Ibu banyak di rumah duit? Duitnya banyak di rumah, Mak? Alhamdulillah cukup. Duit banyak? Abah? Masuk akal. Perjalanan hidup ini berat. Jangan terlalu banyak membawa beban. Beban apa yang dimaksud? Pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini. Saya nih Bu termasuk suami yang paling baik dengan istri. Betul? Saya paling baik dengan istri saya. Tanya Ibu Jamalia, anak saya sikit 5 aja. Murid beliau semua anak saya. Saya kalau kemana-mana itu jalan ke mall itu saya pegang tangannya. Bukan tangan yang dipegang, telunjuknya. Ini murid saya kemana-mana saya bawa. Dia nanya dengan saya, bah, ngapalah abah tu kau bawa Umi itu bukan digandeng lengannya ke apa? Ngapa pula telunjuk yang dipegang? Saya bilang, sempat tangan Umi kau ni telunjuknya dilepas, habis ditunjuk semua dengan dia. Saya dengan bini saya bukan takut dengan omelan dan ocehannya. Saya takut kalau sampai dia nunjuk. Beli ini bi, beli ini. Itu sakit saya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaffifil himla. Jangan terlalu berat membawa bawaanmu karena pendakian hidup ini sulit. Yang punya jabatan jangan terlalu banyak minta jabatan berat. Berat. Yang hari ini punya amanah, laksanakan amanahnya, tapi jangan meminta amanah lagi. Sebab sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya engkau bebankan satu amanah kepadaku, niscaya aku lebih senang seandainya gunung Uhud itu engkau letakkan di pundakku untuk aku pikul dibandingkan dengan satu amanah yang kau bebankan kepadaku. Berat. Ibu-ibu semuanya punya amanah, tapi mudah-mudahan menjadi istri yang amanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya amanah besar namanya anak. Amanah yang kedua namanya suami. Berat mana suami sama anak, Bu? Berat mana anak sama suami? Kok ukuran badan macam ini berat. Sangat berat malah ya. Bukan berat lagi. Yang dimaksud itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat pesan Nabi, wa akhlisil amal. Ikhlaslah engkau dalam berbuat wahai Abu Dzar. Fa innallaha basirun, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang sangat dan amat melihatmu. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan melainkan Allah melihatnya. Tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan melainkan semuanya dicatat dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak ada satu bisikan hati yang kita sebutkan dalam hati melainkan Allah mendengarnya. Maka berbicaralah yang baik, ungkapkan sesuatu yang baik, yang buruk simpan di dalam hati. Biarlah ini menjadi rahasia kita antara kita dengan Allah. Jangan kemudian yang buruk dikeluarkan, yang baik disimpan. Tapi simpanlah yang buruk, keluarkanlah yang baik. Karena ciri seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik adalah ketika dia mampu mengucapkan kata-kata yang baik, yang mampu menyejukkan dan meneduhkan hati orang lain. Hindarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jauhkan ungkapan-ungkapan yang bisa mendatangkan rasa sakit hati kepada orang lain. Lidah kita ini lebih tajam dibandingkan dengan pedang yang paling tajam di dunia ini. Kalau langkah kaki kita bisa meninggalkan bekas di tanah,
Bagaimana dengan lidah yang dapat membekas di hati seseorang? Maka jangan sampai kalimat kita itu membekas sesuatu yang buruk di hati orang. Dan ketika orang itu merasa terdolimi, pada saat itu doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita kepada Allah karena sampai hari ini kita masih sangat sehat, sangat kaya. Kita bangun tidur, ketika kita membuka mata, setelah itu bernafas dengan baik, dan ternyata kita bernafas tanpa alat bantu, berarti kita kaya. Kemudian kita bangun mau melaksanakan sholat subuh, kita turun kaki kita dari tempat tidur, ternyata kaki kita masih sehat tanpa alat bantu, berarti kita kaya. Sebab tidak sedikit orang-orang kaya yang uangnya bertumpuk-tumpuk, mau nafas aja harus beli di rumah sakit. Kita ini adalah orang yang kaya, maka berbahagialah atas nikmat Allah. Kita harus ridho kepada Allah. Apa yang disebut dengan ridha? Ar-ridha, puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ghinal qalbi ala ma qassamallah. Orang ridha itu adalah sebenarnya orang kaya. Puas terhadap pemberian Allah itu kaya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini ya Allah, saya masih bisa makan dengan nyaman ya Allah. Walaupun makanan enak, tapi kalau Allah mematikan rasa di lidah kita, semuanya tidak akan terasa enak. Walaupun makanan ini enak, tapi kemudian Allah memberikan kita rasa sakit, tidak akan ada makanan yang enak di hadapan kita. Sebenarnya yang menyebabkan kita itu menjadi kaya adalah ketika Allah memberikan nikmat dan kemudian kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Ukuran kaya tidak bisa dilihat seberapa banyak jumlah uang yang kita punya, tapi seberapa mampu kita mau menikmati apa yang Allah hidangkan dalam hidup kita. Maka jangan pernah membandingkan harta kita dengan harta tetangga. Ya Allah, ngapalah Ibu Jamaliah ni kan cuma ngajar gua SD aja. Ya Allah, duitnya banyak. Ya Allah, bertepek-tepek dia punya duit ya Allah. Laki aku ya Allah, kerja pagi siang sore malam ya Allah, duitnya sikit ya Allah. Dia ngasih dengan aku belanja cuma seminggu 100 je ya Allah. Ada ndak yang ngomong macam tu? Mudah-mudahan tak ada di masjid ni. Udah syukuri saja apa yang Allah kasih. Syukuri apa yang Allah berikan. Bagaimana mungkin Allah akan menambahnya kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada? Kalau ibu sudah mensyukuri nikmat Allah, maka Allah kemudian kirimkan kebaikan di hati ibu. Ya Allah, alhamdulillah suamiku baik ya Allah, dia jadi suami yang amanah, dia jadi suami yang taat. Ya Allah, tiap waktu suamiku tidak pernah meninggalkan sholat. Sehabis sholat dia kemudian berzikir, sehabis berzikir kemudian dia ngambil Quran ya Allah, mendoakan istri dan anak-anaknya ya Allah. Suami pun bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah, walaupun istri aku tidaklah cantik banget ya Allah, tidaklah istri aku tu cantik-cantik amat ya Allah, suara pun dah bergetar ya Allah, tak apa-apa, suara saya dengan Ustaz Daud masih nyaman. 10 tahun ke depan mulai kita. Jangan pernah suami itu membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Ya Allah Pak Ustaz, ngapalah istri aku tu tak ada wanita solihah. Perbaiki dirimu, jangan menyalahkan istrimu. Kau berharap kepada Allah istrimu jadi solihah, kalau kau tak solih, bagaimana istrimu jadi solihah? Betul bu? Barulah saya bela ibu hari ini ya. Ini saya tengok bapak-bapak ni. Sebelum saya tutup, ini masjid ni udahlah saya kehujanan, kena AC, makin lapar saya nampak ni. Bapak-bapak sekalian, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang paling tegas, paling hebat dan paling berani setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi walaupun Sayyidina Abu Bakar itu hebat dan pemberani di medan perang, Sayyidina Umar itu paling lembut dengan istrinya. Maka bapak-bapak, jangan sama orang lembut, sama bini garang. Boleh bapak garang dengan orang, tapi jangan garangan bini. Betul bu? Jangan garang-garang. Ini bukan laki ibu ya. Ini laki orang semua ni. Bapak jangan garang-garangan istri. Sayyidina Umar radhiyallahu an suatu hari lagi duduk-duduk di depan rumahnya. Ada seorang sahabat datang. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Salam sejahtera bagimu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar lagi duduk depan pintu nih. Saya kesini mau curhat katanya. Curhat apa? Tentang istriku. Terus kenapa dengan istrimu? Khalifah, istriku tuh dari tadi pagi tak berhenti ngomel-ngomel kata. Berapa jam dah? Dah 3 jam tak selesai kata. Kan begitu kira-kira Ustaz Daud?
Berarti nasibnya sampean sama kayaknya ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya minta nasihatmu wahai Amirul Mukminin. Bagaimana caranya saya menghadapi istri saya yang ngomel terus? Umar kemudian tersenyum, pulanglah engkau. Ngapa nih? Anda kan belum memberikan saya nasihat. Balik aja, kata Umar. Saya minta nasihatmu, balik. Nasihat Anda, ya balik saja. Dengarkan istrimu. Kau tahu enggak? Kata Umar, kenapa? Aku duduk depan pintu nih, tak bisa masuk. Ngapa lo? Biniku dari pagi belum selesai ngomel. Ternyata seorang yang paling hebat seperti Umar Ibn Khattab, jangan bilang penakut bu ya, sama istrinya pun tak berani. Nah saya pun ikut Umar bin Khattab. Bukan tak berani pak, malu. Malu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau istrimu sedang memarahimu, ketahuilah sebenarnya dia sedang menasehatimu. Konon menurut ilmu kedokteran, Pak, Bapak tidak perlu bercapek-capek lari pagi sampai 10 kilo. Tak perlu. Cukup dengan mendengarkan omelan istri 2 jam. Pacuan jantungnya sama. Cobalah bapak-bapak. Saya nih bu, dari 30 tahun yang lalu ceramah. Saya ceramah paling lama 1 jam. Karena kemampuan berpikir manusia itu cuma 1 jam. Saya ceramah 1 jam. Saya sekolah memang di pesantren, dibesarkan di dunia pesantren. Sekolah sana sini, kemudian saya juga ambil jurusan dakwah. Ceramah saya 1 jam. Lah istri saya. Pesantren juga enggak. Sekolah dakwah juga enggak. Nyeramahin saya bisa 5 jam enggak pakai nafas lagi. Ibu bisa bayangkan, saya yang begitu garang kalau ceramah di atas mimbar ketemu istri saya, "Bi, iya mi, apa mi?" Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan menasihati Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. "Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. "Ya Umar, maukah aku berikan kabar kepadamu harta apakah yang paling mahal di dunia ini?" Sahabat Umar tidak menjawab, tapi Rasulullah kemudian meneruskan, "Al-mar'atus salihah." Harta yang paling mahal di dunia ini Umar adalah istri yang salihah. Seberapa banyak pun uang yang kita punya, tapi itu kalah nilainya dibandingkan dengan istri yang salihah. Kalau istrinya tak salihah, satu hari ibu belanja kasihlah, anggaplah 1 juta. Ibu biasa kasih 4 juta kan satu hari kan? Bual gitu. Bual tak alang-alang guru ni kata dia. Bila dia nak bual bu. Tapi kata Rasulullah, harta yang paling mahal bukan itu Umar, tapi adalah wanita salihah, istrimu yang salih itu yang paling mahal. Ketika kita pulang ke rumah dengan tidak membawa uang yang banyak, istrinya nyabarkan, "Sabarlah ayah." Biasa dengan suami panggil apa ibu? Papa atau ayang bebek. Ayang ya. Anggaplah ayang lah. Kalau Ustadz Daud sih bukan apa, beb ya. Istrinya kemudian menyabarkan suaminya, "Sudahlah, bersabarlah wahai suamiku. Persediaan sabarku masih banyak. Aku tidak akan memarahimu karena engkau tidak membawa uang yang banyak. Daripada suami membawa uang yang banyak tapi itu tidak halal, itu akan menjadi persoalan." Bisa saja Allah ngasih dengan seseorang karena suami takut dengan istri, kemudian suami meminta kepada Allah dengan maksa-maksa Allah kasih. Tapi suatu hari Allah pun akan mengambilnya dengan paksa. Hati-hati. Boleh ibu minta apapun dengan suami ibu, kan itu adalah hak ibu. Tapi hati-hati jangan sampai suami merasa terpaksa karena takut dan khawatir kepada istri atau rumah tangganya akan rusak. Kemudian dia memaksakan diri mencari sesuatu yang tidak halal. Akhirnya Allah berikan, tapi di ujungnya Allah akan memanggil kembali. Allah akan mengambil kembali dengan cara Allah yang memaksa. Tapi wanita salihah itu syaratnya 3. Yang pertama, idza nadhara ilaiha sarrathu.
Kalau engkau melihat kepada istrimu, istrimu bisa membahagiakan suaminya. Kalau melihat istri kemudian ayah merasa bahagia, berarti itu ciri wanita solihah. Pertanyaannya satu ya. Ayah kalau nengok istri masih bahagia enggak? Berat nampaknya, alhamdulillah. Agak berat-berat sikit menjawabnya nih. Mohon maaf Bu ya. Saya cuma tahu kalau beliau ini jujur gitu. Kalau engkau melihat istrimu, istrimu membahagiakanmu. Kemudian yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Kalau engkau perintah istrimu, dia akan taat kepada perintahmu. Selagi perintahmu itu adalah perintah kebaikan. Dek, salat. Yuk, Mas. Yuk kita salat jamaah, ayo. Tapi istri juga punya kewajiban untuk tidak taat kepada suami kalau perintah suami itu adalah bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi perintah itu adalah kebaikan di jalan Allah, istri punya kewajiban untuk taat. Tapi setelah istri taat, suami punya kewajiban untuk menyayangi istrinya. Jangan istrinya sudah taat, suami nyaman-nyamannya. Hati-hati. Yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau istrinya jauh dari suami atau suami jauh dari istrinya, dia selalu menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga harta suaminya. Itulah saja ciri-ciri dari wanita salihah, dan itu yang nomor 3 yang paling berat. Hari ini saya punya HP tadi. Insya Allah mama-mama tahun zaman ini ada semua macam ni. Apa nih namanya nih? Apa namanya nih mak? HP. Orang Arab biasanya menyebutnya jawal, HP. Tapi itu dulu. Jawal itu HP yang cuma net itu. HP zaman dulu tuh disebutnya jawal. Tapi kalau hari ini orang Arab tidak menyebutnya jawal. Sudah berubah namanya syaitonir rajim. Saya tanya dengan yang jual-jualan HP seperti ini di Saudi. Syahada jawal? La. Ma fi jawal. Bal hada syaitonir rajim. Ini bukan HP tapi syaitonir rajim kata dia. Ngapa pula jadi syaitonir rajim? Baiknya ada tapi fitnahnya besar. Ya kan, Mak? Mama-mama tahu semuanya. Berawal dari sini bisa timbul kebaikan. Kalau seandainya ada aplikasi yang baik, aplikasi Quran, atau aplikasi ilmu-ilmu agama boleh dibaca. Tapi bagaimana kalau di situ ada timbul fitnah? Dan biasanya kita cenderung senang kepada fitnah dan gosip-gosip yang menyebabkan kita jauh kepada nikmat Allah. Hati-hatilah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu senang untuk senantiasa istiqomah di majelis taklimnya. Ini berapa majelis taklim, Ustaz? 4 majelis taklim ya. Istiqomah itu berat. Berbuat baik itu mudah, tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang sulit. Maka ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, guru dari Ibnu Katsir, penulis tafsir, ditanya, "Wahai guru, apa pekerjaan yang paling berat di dunia ini?" "A'dhamul karamah, luzumul istiqomah." Kemuliaan yang paling besar adalah membiasakan diri istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah dalam hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga ibu-ibu senantiasa senang untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sulit, walaupun capek dengan kegiatan di rumah, tapi belajarlah untuk menyempatkan waktu, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Julusu sa'atan fi majlisil ilmi, duduk sesaat saja di majelis ilmu, khairum min alfi raka'atin, lebih baik dibandingkan dengan salat sunnah rakaat yang tanpa ilmu. Jadi kalau kita datang ke majelis, tanyalah dengan ustadz-ustadznya. Kalau ada hukum yang tak faham, tanyakan dengan ustadznya. Jangan sampai ada cerita lucu nih sebelum saya tutup ya. Jadi Ustadz Daud ini kan qori. Beliau ini qori senior di Kalbar nih. Suara bagus, hafalan ayat Qur'annya pun bagus. Tapi satu masa Ustadz Daud nih punya jamaah 2 orang. Yang satu agak pintar, yang satu agak oon. Maka siapa itu? Maka jadi imam itu sunnah, sebagaimana yang saya baca tadi itu. Aqimu sufufakum, tegakkan barisan kalian, tegakkan safnya. Istaw, rapatkan. Istaw wa tarasu wa suddul khalal.
rapatkan, luruskan saf salat kalian, wasuddul khalal, dan saling menyentuhkan apa yang namanya? Iya, saling menyentuhkan bahu agar syaitan tidak masuk. Nah, beda dengan corona kemarin ya. Salat kita 1,5 meter. Saya lupa waktu salat tarawih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kaget, mana jamaah saya? Rupa 2 meter. Habis solat saya tanya, ngapa jauh-jauh betul ya? Ini sih bukan setan lagi, guru, iblis dah masuk. Jadi cerita singkat tadi, Ustadz Daud tuh lupa kalau jamaahnya tuh semuanya tak sama. Maka sebelum solat itu sebaiknya imam itu disunnahkan melihat ke belakang, inspeksi barisan, inspeksi atau melihat saf solat untuk memastikan jamaah saya ini siapa. Apakah orang tua semua? Apakah anak muda semua? Apakah orang yang sedang dalam perjalanan? Apakah orang yang banyak kebutuhan dan keperluan? Maka nanti sholatnya bisa diatur lama atau cepatnya. Si imam yang tadi itu lupa, main sikat ya. Mentang-mentang dia hafal Quran, yang dibaca surat Al-Baqarah 2,5 juz. Makmum yang pintar tadi anteng. Yang on nih bolak-balik nanya dengan kawannya, Pak, panjang kali Ustadz Daud baca surat nih, katanya. Surat apa nih? Nggak, aku nanya aja, kata dia. Surat apa? Kau nih. Ujung-ujungnya kesal yang sebelah nih. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Pak, sapi betina aja lama, Pak. Macam mana sapi jantan ya, gitu dia. Diam kau, gitu dia kan. Entar lagi selesai boh, gitu dia. Akhirnya selesai rakaat pertama, rakaat kedua. Alhamdulillah yang dibaca surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Nanya yang on nih sama yang pintar. Kok ini aman enggak nih, Pak? Gitu. Sedang enggak kaki saya ini kesemutan, gitu dia kan. Enggak, ini Al-Fil, gitu dia kan. Apa arti Al-Fil? Gajah, gitu. Balik ya, Pak, gitu dia. Ngapa balik? Sapi jak panjang apalagi gajah, Pak, gitu. Jadi memang ilmu itu harus ada gitu. Ilmunya imam ya harus tahu, ilmunya makmum ya harus paham. Imam lah yang harus paham, makmum. Karena makmum kita tidak semuanya memiliki ilmu yang sama. Pengetahuannya pun tidak seragam. Kekhusyuannya di dalam sholat pun tidak sama. Maka sebaiknya kita belajar ilmu-ilmu Allah itu baik secara langsung hadir di majelis-majelis ilmu ataupun di tempat-tempat yang sangat baik seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan ada kelakar saya yang tak nyaman, ada kalimat saya yang tak pas. Saya ini memang suka kelakar, Ibu. Orang Riau menyebutnya kelakar, suka nak gurau. Saya ni satu hari tak gurau tak bisa. Betul. Hidup saya dengan istri saya 20 tahun itu penuh dengan kelakar. Penuh dengan lelucon. Sampai saya nak nikah lagi pun lelucon. Saya minta izin dengan istri saya, dianggapnya gurau kan dia. Mi, boleh saya paling gurau gitu dia. Ini saja yang bisa saya sampaikan Ustadz Daud. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu bisa sering hadir di majelis-majelis ilmu. Insya Allah manfaatnya sangat besar. Insya Allah faidahnya akan kita rasakan dari dunia hingga kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.